Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu pengaruh minuman keras, 2 kelompok warga di Ambon terlibat bentrokan. Diterjang puting beliung, belasan bangunan di Maluku Tengah rusak. Asri Arman Selvinus Kainama sah ditetapkan sebagai bupati. Wakil Bupati Seram bagian Barat terpilih periode 2025-2030. Bentrokan antar 2 kelompok warga kembali terjadi di kawasan Tugu Trikora, Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu dini hari. Bentrokan di kawasan Tugu Trikora, Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini melibatkan ratusan warga di kawasan ini. Mereka terlibat saling serang dan saling lempar. Bentrokan yang diduga dipicu pengaruh minuman keras ini mengakibatkan sejumlah sepeda motor dibakar massa. Pihak keamanan dan pemerintah Kota Ambon sangat menyayangkan bentrokan ini karena mengganggu Kamtibmas di Kota Ambon. Bentrokan antar warga ini kemudian berlanjut hingga Minggu pagi. Ratusan personel polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi untuk melerai bentrokan antar warga. Akibat bentrokan ini, aktivitas lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Trikora lumpuh. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Pasca bentrokan antar warga di kawasan Tugu Trikora, Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, situasi lokasi bentrokan dijaga ketat polisi dan tentara. Mereka disiagakan di berbagai titik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bentrokan antar warga ini sangat disayangkan pemerintah daerah dan aparat keamanan karena mengganggu Kamtibmas dan hanya merugikan banyak orang. Di awal permasalahannya adalah kita mendapatkan informasi ada 2 belah pihak massa yang mulai berkumpul di sekitar Trikora dan mulai sudah seperti ada suatu lemparan keras. Awalnya informasinya ada beberapa anak-anak muda sekitar Trikora ini mabuk-mabukan, ada salah-salah bicara mereka, aku ribut mulut dan jadi ribut lemparan. Upaya kami dari pihak kepolisian, khususnya Polres Ambon dan backup dari Polda Maluku dan juga dari Polda Patimura, kita sudah menurunkan anggota banyak mungkin di lokasi untuk menghalau massa, dan alhamdulillah pagi ini sudah dapat kita halau, tetap kondusif situasi. Bentrokan yang diduga dipicu pengaruh minuman keras ini mengakibatkan sejumlah sepeda motor dibakar massa. Tak hanya itu, bentrokan antar warga yang berlanjut hingga Minggu pagi mengakibatkan lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Sadar kui. Jang lekemetan bing. 3 mahasiswa asal Universitas Patimura atau Umpati Ambon ditemukan lemas dan pingsan di Gunung Api Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga mahasiswa ini adalah Hidayat Pelu, umur 21 tahun, Adnan Fatur, umur 25 tahun, serta Randy, umur 26 tahun.
Ketiganya kemudian dievakuasi tim SAR dibantu warga dari Gunung Api, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Belum diketahui penyebab ketiga mahasiswa lemas dan pingsan. Suna. Pada pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, Basarnas Ambon menerima informasi dari Posar Banda bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap 3 orang pendaki di Gunung Api, Pulau Banda Neira. Pada pukul 20.25 berkoordinasi dengan Posar Banda serta unsur SAR untuk pengerahan ke lokasi, dan pada pukul 23.10 korban diketahui salah satu mengalami pingsan dan berhasil untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan di lokasi, kemudian dibawa ke salah satu penginapan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Suna. Sebelumnya ketiga mahasiswa Umpati ini pergi mendaki Gunung Api Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Namun pada ketinggian beberapa ratus meter dari permukaan laut, mereka bertiga mengalami kelelahan dan tidak dapat melanjutkan pendakian. Bahkan salah satu di antaranya jatuh pingsan di lokasi. Laporan kondisi ketiga orang mahasiswa Umpati ini kemudian diterima Basarnas setempat. Tim SAR dibantu warga setempat kemudian melakukan pencarian dan para korban akhirnya ditemukan dengan menyisir lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Darurat sampah di Kota Ambon sudah sangat meresahkan warga. Sebab tak hanya di jalan, namun bantaran sungai juga dijadikan tempat pembuangan sampah. Seperti di aliran sungai atau tepatnya di depan kampus IAIN Ambon. Akibatnya, sungai yang tadinya dijadikan warga untuk kebutuhan mandi dan mencuci, kini kotor tercemar sampah dari sebagian warga sekitar. Selain merusak keindahan aliran sungai, sampah ini dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Sampah-sampah yang ada di dalamnya. Ya, menurut saya ini sangat mengganggu pemandangan ya, apalagi di depan kampus persis ya, apalagi katong punya kampus ini kampus hijau. Iya. Jadi ya bagaimana katong harus mencerminkan nama kampus itu. Harapannya apa deh? Semoga masyarakat punya kesadaran untuk tidak membuang sampah lagi di kali ini. Kalau menurut saya, sejak saya jalan di sini, kalau melihat sampah-sampah memang merusak pemandangan. Kalau misalnya dibersihkan, pasti kan dilihatnya itu bersih, asih, terus lihatnya itu juga bagus, begitu indah. Sesuai kampus, kalau kampus kan indah. Kalau tidak, kalau di sekitar kalinya itu pasti, kalau misalnya dibersihkan itu pasti akan indah juga lah. Makanya bagi mahasiswa atau masyarakat setempat boleh buang sampah. Nanti kalau misalnya banjir kan nanti marah lagi, toh. Jadi jaga lingkungan saja. Warga diimbau tertib membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tidak terlihat jorok. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.